Tidak, saya tidak menyontek. Alah, sudahlah, aku tahu kamu itu bodoh. Tidak, beneran, saya tidak menyontek. Dasar anak bodoh. Loh, ini ada apa? Kok ribut-ribut? Saya tidak suka anak bodoh ini menyontek tugas saya, Pak. Pak, benar Pak, saya tidak menyontek. Alah, Kela, bahwasanya apa yang kamu lakukan barusan itu adalah sesuatu hal yang salah. Loh, tidak, Pak. Iya, kamu bahwasanya tidak mengetahui bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu adalah adanya rasa ingin diterima. Apakah kamu mengetahui bahwasanya Rehan ini adalah anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua? Jika kamu di kelas ini menghardik dia, tidak menghargai dia, kemudian tidak ada rasa berterima dari kamu, bagaimana dengan sikap Rehan? Maka dia nanti akan merasakan kesendirian, merasakan dia tertekan dan akhirnya dia tidak mau sekolah. Nah, sekarang untuk Kayla, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Iya, Pak, saya merasa bersalah. Nah, kalau kamu merasa bersalah berdasarkan peraturan tentang kedisiplinan kelas kita, apa yang ingin kamu lakukan terhadap Rehan? Saya akan minta maaf, Pak. Baik, nah jadi sekarang kamu menyadari bahwasanya perilaku kamu itu salah ya. Nah, berarti sekarang silahkan kamu meminta maaf kepada Rehan bahwasanya kamu setelah menyadari apa yang kamu lakukan itu salah. Silahkan minta maaf. Baik. Rehan, saya minta maaf ya. iya, saya maafin ya Pak. Oke, baik. Untuk murid-murid semuanya, bahwasanya kita semua ini memiliki kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah tentang rasa diterima. Jadi ketika ada permasalahan, janganlah langsung kita hardik, tetapi kita tanya dulu terlebih dahulu mengapa dia sepertinya mencontek padahal dia tidak menyontek. Artinya kesalahpahaman itu harus benar-benar kita tanya dengan teman kita apa yang sebenarnya terjadi, dan jangan suka menghardik atau menghukum dengan sesuatu yang belum benar kejadiannya. Jadi itu Bapak harapkan Kela dan Rehan dan untuk yang lain-lainnya juga bisa memahami, bisa saling mengerti, menumbuhkan kasih sayang dalam satu kelas ini. Oke, semuanya paham ya? Paham. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada lagi yang berantem. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang laporan hasil observasi. Apa laporan hasil observasi? Laporan hasil pengamatan. Apakah ada yang tidak paham? Semuanya paham? Oke, ini ada teman kita yang tidak memperhatikan. Desta. Apakah kamu paham laporan hasil observasi? Tidak Pak. Kenapa kamu tidak memperhatikan apa yang Bapak jelaskan tadi? Jadi kalau dalam sebuah pembelajaran itu harusnya Desta memperhatikan apa yang guru jelaskan. Nah, dari tadi Bapak perhatikan Desta langsung ada permasalahan apa hari ini? Tidak ada Pak. Yang benar, karena Bapak melihat biasanya kamu tuh terlihat aktif, antusias dalam belajar, tapi dari tadi mulai pembelajaran sampai hampir selesai ini kamu terlihat lesu sekali. Sebenarnya ada permasalahan apa? Boleh cerita sama Bapak? Tidak apa-apa, daripada nanti itu mengganggu fokusmu dalam belajar, lebih baik diceritakan sebenarnya ada apa. Karena jangan sampai nanti guru melihat bahwasanya Desta tidak memperhatikan karena tidak mau belajar. Bapak yakin pasti ada permasalahan. Boleh diceritakan? Jadi begini Pak, tadi pagi saat saya akan berangkat sekolah, saya mendapatkan kabar bahwa nenek saya yang ada di umur 11 meninggal. Ya. Lalu saat saya cepat-cepat naik motor ke sekolahan, saya terkena musibah yaitu jatuh dari motor. Oke, baik. Jadi ini ya, untuk murid-murid sekalian yang lain juga, kita turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi dengan Desta, karena hari ini ternyata neneknya meninggal seperti itu, dan karena dia tidak berpikir fokus, akhirnya sampai ketika jalan ke sekolah tadi ini saja dia terjatuh seperti itu. Nah, kemudian Bapak lihat tadi ketika belajar juga dia lesu. Nah, maka untuk Desta Bapak izinkan untuk pulang, nanti akan Bapak hubungi orang tuanya untuk menjemput, dan silakan kalau ingin pulang untuk takziah ke tempat neneknya tidak apa-apa.
sekalian. Nah, kita sebagai teman itu tidak boleh langsung memvonis atas apa yang terjadi dengan teman kita. Misalnya dia tadi sedang murung, tiba-tiba kita justru mengolok-olok dia, mengatai dia, padahal sebenarnya dia sedang mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman, tidak enak dalam dirinya. Nah, maka itulah pentingnya kita menyadari tentang kebutuhan dasar hidup manusia, yakni tentang bagaimana adanya rasa kasih sayang ketika dia sedang terpuruk, dia sedang kesusahan, ada yang mau memperhatikan. Apakah semuanya paham? Terima kasih.